dalam istilah yang sering disebut orang, bahwa semua kita ini adalah camat, calon mati. Dan sesungguhnya tadi kita semua ini sedang menunggu apa yang disebut dengan istilah ajal. Selama-lamanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian memang memprioritaskan kehidupan dunia, tapi sesungguhnya kehidupan akhiratlah kehidupan yang lebih baik, dan itulah yang kekal selama-lamanya. Dalam akidah yang mesti kita yakini juga bahwa ketika seseorang di alam kuburnya, di alam barzakh, itu dua opsinya. Nikmat kubur atau azab kubur. Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Rasulullah menyesal dalam bentuk apa Rasulullah? Kok tidak ada kecualinya? Kata Rasulullah pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadhana ala sairi syuhur wa ja'ala siyamahu fariidah wa qiyama laylihi tatawwu'an wa man taqarraba ilayhi fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fima siwahu wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fima siwahu وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja telah melaksanakan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah kita masih ada waktu dan kesempatan untuk kita menganjurkan sejenak i'tikaf sambil kita mendengarkan nasihat agama Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan subuh ini kembali dimohon kesediaan saya menyampaikannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita yang ada dalam masjid ini dan tentu juga yang di luar daripada masjid ini yang sekarang sedang menjalani kehidupan, sesungguhnya kita semua ini sedang menunggu antrian untuk kemudian kita akan menyusul saudara-saudara kita yang sudah duluan datang waktunya kembali kepada Allah. Atau dalam istilah yang sering disebut orang, bahwa semua kita ini adalah camat, calon mati. Dan sesungguhnya tadi kita semua ini sedang menunggu apa yang disebut dengan istilah ajal. Sedang menunggu ajal kita yang apabila nanti sampai, maka itu tidak akan dimajukan, tidak akan dimundurkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Sesungguhnya semua kita ini sudah ada ketentuannya. Kapan kita akan kembali kepada Allah? Hanya saja ilmunya yang tidak ada sama kita. Nah, kita sedang menunggu ini. Dan apabila dia datang, maka kemudian kita akan menyusul orang-orang yang sudah datang waktunya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada yang mengatakan, Ustadz jangan nakut-nakuti. Saya tidak menakut-nakuti. Walaupun dalam frame dakwah itu selalu bingkainya dia adalah targhib atau tarhib. Memotivasi orang untuk melakukan kebaikan dengan menyampaikan pahala-pahala, atau menakutkan orang
untuk tidak melakukan keburukan-keburukan dengan menyebutkan siksaan-siksaan yang akan dia terima. Ini namanya tarhib, atau istilah lain tabsyir dan tanzir. Jadi memang dakwah ini selain memang memotivasi, menakuti. Tetapi saya tidak sedang menakut-nakuti. Karena ini memang adalah perkara yang hak. Perkara yang pasti semua kita ini sedang menunggu itu. Dan kalau dia datang, maka tidak akan dimajukan, tidak akan diakhirkan. Sejarah mencatat para jamaah rahimakumullah, ya, dan kenyataan yang selalu kita saksikan, tidak ada orang yang karena dia punya banyak uang, ya, sehingga mungkin tidak bisa dihitung nominalnya, lalu kemudian dia bisa membeli umur dengan uang yang dia miliki sehingga bisa hidup ratusan tahun. Tidak ada. Tidak ada juga orang yang karena dia penguasa lalu banyak pengawalnya, pengawal ini bisa mengawal dia daripada kematian. Tidak ada. Tidak ada juga jamaah rahimakumullah profesor, dokter, spesialis, konsultan di bidang medis sangat paham cara dan gaya dan pola hidup sehat, sangat paham bagaimana menjaga kesehatan. Tidak ada juga yang bisa memperpanjang umurnya bila sudah sampai. Tidak jarang profesor, dokter, spesialis, konsultan meninggal di usia belum begitu tua. Inilah namanya jamaah rahimakumullah, kematian yang kita semua ini sedang menunggu itu datang dan kemudian kita akan meninggalkan dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam akidah yang mesti kita yakini. Karena dalilnya kalau menggunakan istilah bahasa agama, dalil-dalilnya itu qat'iyyut tsubut dan qat'iyyud dalalah. Ketetapannya final, tidak ada celah untuk kemudian diragukan atau didebatkan. Kemudian petunjuk dari nas-nasnya itu juga sudah final. Tidak bisa ada celah untuk diperdebatkan. Ini namanya qat'iyyud dalalah. Karena Al-Quran qat'iyyut tsubut. Hadis-hadis sahih adalah qat'iyyut tsubut. Nah, begitu juga kepada petunjuknya bahwa di dalam akidah yang mesti kita yakini sebagai orang yang beriman, bahwa kematian adalah bukan akhir dari kehidupan. Bukan akhir dari kehidupan. Di mana kadang-kadang ini menjadi pemahaman sebahagian orang. Sehingga ketika dia hidup di dunia merasa sempit, merasa susah, lalu dia akhiri kesempitan dan kesusahan itu dengan mematikan diri. Artinya bunuh diri. Karena menganggap dengan bunuh diri itu akhir sudah semua kesulitannya, selesai semua persoalannya. Dalam keyakinan yang mesti kita yakini, kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi malah sebaliknya awal dari kehidupan sesungguhnya, itulah diawali dengan kematian. Bahkan jamaah rahimakumullah, hidup yang sedang kita jalani di dunia ini adalah hidup yang amat sesaat dan amat sementara. Lalu kehidupan selanjutnya sejak kita awali dengan kematian dan seterusnya, itulah kehidupan yang selamanya dan sesungguhnya. Di banyak ayat misalnya saja di surat Al-Ankabut ayat 64 Allah menyebutkan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang dia seperti permainan yang melalaikan. Artinya permainan apa? Ya mohon maaf kalau kita ambil konteks misalnya orang main bola, lari sana, lari ke sini, lari sana, lari ke sini, sudah kemudian perit, habis waktunya. Sedang asik lari ke sana, lari ke sini, sudah habis waktunya. Jadi begitulah kita di dunia ini amat sesaat. Sedang ini, datang ajalnya, mati kita.
Lalu Allah melanjutkan ayat ini, wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat yang diawali dengan kematian, inilah kehidupan yang sesungguhnya selama-lamanya jika mereka mengetahui. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada Abdullah ibnu Umar bagaimana hakikat kehidupan di dunia ini, di dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Abdullah ibnu Umar dipegang bahunya oleh Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini ibarat orang yang melancong, melawat ke suatu tempat. Maka kita semua ini jamaah rahimakumullah sekarang ini sedang berkunjung ke negeri dunia. Seperti orang yang melawat ke satu negeri. Maka dia tidak lama tinggal di situ, hanya beberapa hari, lalu kemudian dia akan balik lagi ke kampung halamannya. Nah, itu kita sekarang sedang melawat ke negeri dunia dan kita akan kembali ke kampung halaman kita, negeri akhirat. Maka kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, jadilah kamu hidup di dunia seperti orang yang berwisata. Hanya sesaat saja di situ dan akan kembali lagi ke negeri asalnya. Negeri asal kita itu adalah kampung akhirat. Ini jamaah rahimakumullah. Maka para ulama yang diangkat oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab yang dikutip kembali oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, kitabnya Mufsidatul Qulub, hal-hal yang merusak hati seorang mukmin di antaranya adalah perkara hubbud dunia, mencintai dunia ini. Lalu beliau mengangkat bahwa ada para ulama yang mengibaratkan kehidupan di dunia yang kita jalani ini itu ibarat orang yang mimpi dalam tidurnya. Dan ini betul seperti ini. Bagaimana mimpi orang yang dalam keadaan tidur? Pilihannya dua. Pertama adalah mimpi enak. Yang kedua adalah mimpi buruk. Orang yang dalam keadaan tidurnya, jamaah yang mulia, lalu dia mimpi enak. Maka sedang tidur dia menikmati betul apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Sedang dia nikmati apa yang dia lihat dalam mimpinya dengan penuh kesenangan, terkejut dia. Dari tidurnya, waktu terkejut baru sadar. Okal nago mulumpo. Tadi dia sudah senang sekali, nikmat sekali, waktu terkejut. Okal mulumpo lago. Atau sebaliknya, orang dalam tidurnya dia mimpi buruk. Mohon maaf kalau kita ambil contoh, dikejar sama orang gila dan dia hampir saja ditepas dengan pedang. Hampir kena dia. Sehingga ketika di tengah ketakutan besar dia hampir kena tadi, terkejut dia. Oh kalago mulumpo. Mulumpo. Begitulah kehidupan di dunia ini. Orang kalaulah hidup mohon maaf, senang, tup mati. Ada orang hidupnya susah. Dia sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, tidak punya duit, mau makan apa tidak ada, susah, mati. Hanya sesaat saja. Tetapi setelah mati itulah tidak ada lagi kemudian kematian, langsung semuanya adalah kehidupan. Maka kata para ulama tafsir, misalnya disebut dalam tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan juga dikutip oleh Syekh Saleh Al-Munajjid bahwa ketika disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mata'ud dunya qalil. Kesenangan di dunia ini sedikit. Bagaimana sedikit? Orang punya pesawat pribadi, punya jet pribadi, punya yacht pribadi, punya aset di mana-mana, punya banyak stafnya. Bagaimana sedikit? Karena dia bila dibandingkan dengan akhirat, berapapun banyak nikmat dunia ini sedikit karena apa? Sementara.
Habis itu sudah mati dan dia tinggalkan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Muslim ketika menjelaskan tentang bagaimana perumpamaan nikmat dunia dengan nikmat akhirat, Nabi mengatakan, "Mathalu hadhil hayatid dunya fil akhirah kamathali ahadikum ay yaj'ala asba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Perumpamaan kenikmatan di dunia ini sebanyak apapun dia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, itu seperti orang memasukkan satu anak jarinya ke dalam air laut. Masukkan satu jari ke dalam air laut, falyanzur bima yarji', lihat berapa yang ada di anak jari ini. Dan berapa yang sisa di dalam laut, itulah dia kenikmatan akhirat, inilah kenikmatan dunia yang ada ini. Berapa? Bagaimana cara menghitung dengan persentasenya? Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kembali kepada bahwa kematian adalah bukan akhir dari kehidupan. Justru awal daripada kehidupan yang sesungguhnya dan selama-lamanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian memang memprioritaskan kehidupan dunia, tapi sesungguhnya kehidupan akhiratlah kehidupan yang lebih baik dan itulah yang kekal selama-lamanya. Jamaah yang mulia, yang mesti kita yakini juga dalam akidah kita, bahwa untuk apa Allah mematikan kita, kemudian menghidupkan kita dalam kehidupan yang sesungguhnya dan selama-lamanya, adalah untuk Allah beritahu apa-apa yang kita sudah kerjakan selama kita di dunia ini. Dalam makna diberitahu, setelah diberitahu akan diberi kemudian balasannya. Misal dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah." Katakan, hai Muhammad, beritahu hai Muhammad kepada umatmu bahwa kematian yang ada orang coba menghindar darinya, enggak bisa. Pasti kematian itu akan menimpa dia. Untuk apa Allah matikan kita? Summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kita dikembalikan kepada yang Maha mengetahui yang gaib apalagi yang terang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Diberitahu apa yang pernah dulu kalian buat. Makna diberitahu di ayat lain adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. ثم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kita dimatikan tuwaffawna ujurakum, untuk diberi balasan apa yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, ini tujuan kita dimatikan oleh Allah SWT, dan dihidupkan kembali untuk diberi balasan. Maka para ulama mengatakan dunia adalah darul amal, tempat kita beramal. Sementara akhirat adalah hanya darul jaza, tempat menerima balasan saja. Tidak ada lagi tempat untuk beramal. Maka mohon maaf jemaah yang mulia, kalau kita beramal di dunia ini pelontang-pelanting, lalu kita tidak melihat ada balasannya, memang ini bukan tempat balasan. Ini tempat beramal. Tempat balasannya adalah nanti di akhirat. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam konteks doa, misalnya di hadis yang sahih, doa seorang mukmin itu 3 opsinya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala kabulkan sesuai dengan yang dia minta. Satu orang sakit, doa dia kepada Allah diberi kesembuhan, Allah beri dia sembuh. Ini satu opsi, diberi sesuai dengan yang dia minta. Yang kedua, kalau Allah tidak beri sesuai dengan yang dia minta, adalah
Allah hindarkan dia dari satu musibah yang menimpa dia dengan doa dia tadi. Yang dia minta tidak diberi, tapi dengannya Allah hindarkan dia dari satu musibah. Kedua ini juga tidak dapat, maka opsi ketiga Allah simpan ini untuk akhirat dia. Maka ketika seorang nanti kembali di akhirat, melihat nikmatnya begitu banyak, dia tanya sama Allah, ya Allah, dari mana saya dapat sebanyak ini? Ya Allah, ini dari doa-doamu di dunia dulu disimpan untuk akhirat. Karena dunia ini darul amal, akhirat adalah darul jaza. Tidak ada lagi kesempatan untuk kemudian kita beramal. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Aqidatul Mu'min, akidah seorang mukmin, ditulis seorang ulama besar asal daripada Aljazair, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, tapi kemudian menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi. Sudah almarhum, menulis banyak kitab. Salah satunya adalah Minhajul Muslim, Aqidatul Mu'min. Di dalam kitab beliau Aqidatul Mu'min, beliau menjelaskan bahwa ya, di bab pembahasan tentang rukun iman, beriman kepada hari akhirat, bahwa jamaah rahimakumullah, sejak seseorang meninggal dunia, itulah dia awal daripada kehidupan akhiratnya. Maka selama dia meninggal di dunia dan dia di dalam alam kubur, itu disebut dengan fasenya fase menunggu. Disebut dengan fatratu tarabbus. Maka orang yang meninggal dari zaman Nabi Adam, dan kita ini yang akan meninggal, itu ada dalam alam barzakh kita, sampai dunia ini Allah hancurkan nanti kiamat kubra. Ini fasenya fase menunggu. Berapa lama ini menunggu? Tidak tahu kita. Karena ilmu kapan kiamat kubra tidak ada yang tahu satupun. Nabi pun tidak tahu. Walaupun Nabi memberi petunjuk-petunjuk kepada tanda-tanda mendekat, tapi kapan tidak ada yang tahu. Nah, di dalam akidah yang mesti kita yakini juga bahwa ketika seseorang di alam kuburnya, di alam barzakh, itu dua opsinya. Nikmat kubur atau azab kubur. Nikmat kubur atau azab kubur. Ini tergantung dengan apa nanti kita akan sebutkan. Setelah nanti dunia ini Allah Subhanahu wa taala hancurkan, diperintahkan Israfil kemudian untuk meniupkan lagi trompet untuk disebut dengan hari kebangkitan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bangkitkan lagi semua orang yang sudah mati dalam kuburannya, dan kemudian kepada jasadnya dikembalikan ruh-ruhnya yang sudah ketika sejak dia mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian manusia ini dikumpulkan di dalam satu padang yang luas disebut dengan mahsyar. Mahsyar ini juga jamaah yang mulia huru-haranya dahsyat. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, ada orang-orang tertentu mataharinya hanya 1 mil di atas kepala. Sekarang di Ramadan gak asih dalam 2 hari ini, tapi beberapa hari yang belakang, matahari berapa jarak dengan kita? Miliaran kilometer. Tapi kayak panas, menyengatnya panas. Bagaimana kalau dia hanya 1 mil di atas kepala? Maka orang-orang di mahsyar, ada yang keringatnya setumitnya, selututnya, sepinggangnya, sebahunya. Sehingga tidak tahan lagi umat ini dengan huru-hara mahsyar. Mereka datang kepada para rasul minta untuk syafaat, minta pertolongan, minta bantuan. Mereka datang pertama kepada Nabi Adam. Nabi Adam tolak. Nabi Adam mengatakan, saya dilarang Allah mendekati satu pohon, saya melanggarnya. Saya tidak bisa memberi hari ini syafaat. Nafsi, 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 nafsi. Hari ini masing-masing urus sendiri urusannya. Kan kita diingatkan banyak ayat dalam Al-Quran, jamaah rahimakumullah, untuk takut kepada satu hari di mana satu orang tidak bisa bantu orang lain sedikit pun. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takut kalian kepada satu hari satu orang gak bisa bantu sedikit pun orang lain. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Dalam surat Luqman malah disebutkan ayat 33, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, kalian takutlah kepada Rabb kalian. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a.
Takut kalian kepada satu hari di mana bapak tidak bisa bantu anaknya, anak pun tak bisa bantu bapaknya sedikit pun. Maka Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi. Hari ini urusannya masing-masing. Mereka datang lagi kepada Rasul yang lain, datang kepada Nabi Musa tolak, datang kepada Nabi Isa tolak, semua para Rasul tolak. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang mengatakan, ana laha. Saya yang bersedia memberi syafaat. Lalu Nabi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah arasnya agar diperkenan memberi syafaat. Nabi tidak angkat-angkat kepalanya sampai Allah kemudian berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta. Isfa' tushfa'. Muhammad, angkat kepalamu, minta, pasti diberi. Maka Nabi angkat kepalanya. Lalu kalimat pertama keluar dari Nabi adalah Rabbi ummati. Wahai Tuhanku, umatku. Maka apa kata Allah kemudian kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, adkhil al-jannah, adkhil ummataka al-jannata man la hisaba alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah. Hai Muhammad, masukkan umatmu yang tidak perlu proses hisab ke dalam surga dari pintu sebelah kanan dari pintu surga. Itulah syafaat Nabi kepada umat ini. Masukkan umatmu yang tidak perlu proses hisab melalui pintu sebelah kanan dari pintu surga. Maka dimasukkanlah ini orang. Tentu jamaah yang mulia, harapan kita masuk ke kelompok ini. Karena kalau tidak masuk kelompok ini, melanjutkan tahapan berikutnya, ini prosesnya berat. Prosesnya berat. Maka dimasukkanlah oleh Nabi orang-orang yang tidak perlu hisab langsung ke dalam surga. Setelah ini selesai, baru kemudian manusia ini dibagi rapor amalnya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu kitaban yaumal qiyamati yalqahu mansyura ikra kitabak. Dibagi rapor amal. Maka manusia ini mulai membaca rapor amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semua rupanya tertulis dengan rapi. Allah mengatakan juga, wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Ketika rapor amal dibagi, kamu hai Muhammad melihat orang-orang yang jahat di dunia ini musyfiqin, ketakutan. Mimma fihi, dengan isi yang ada dalam rapor amal. Lalu mereka berkata, ya laitana ma li hadzal kitab, ya wailana ma li hadzal kitab, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celaka, buku rapor ini memang tidak menyisakan, semuanya tertulis dengan rapi. Semuanya. Maka ketika itu ada coba dari manusia ini, ya semacam menyanggah Allah. Seperti kita hari ini kalau kita bawa ke kontak, dipanggil polisi, dibuat BAP, setelah itu disuruh baca ulang. Coba baca ulang. Kalau sudah setuju, tanda tangan. Setelah kita baca, ada yang kita nggak, saya nggak mau tanda tangan, ini saya nggak ada buat, kenapa ditulis? Ada manusia di akhirat nanti, ketika dia baca rapor amal, hari ini saya memfiktifkan ini, hari ini saya ambil punya si ini. Dia tulis rapi semuanya. Dia kemudian menyanggah. Ya Allah, kenapa ini ditulis? Saya kan tidak ada buat. Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, baru organ tubuh ini kemudian bicara. Tangan mengatakan ada, saya fiktif. Mata katakan saya ada, tengok. Tidak ada orang yang bisa untuk menyangka. Karena organ tubuh kita hari itu naik saksi. Dan ini prosesnya lama, jamaah rahimakumullah. Lama. Makanya orang masuk syurga, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aqidatul Mu'min, itu adalah bertahap-tahap. Satu contoh saja diambil adalah dalam hadis yang sahih, bahwa orang muslim dari umat Muhammad ini duluan masuk syurga berbanding dengan orang kayanya. Tapi tentu muslim yang miskin yang kayak mana? Tentu kaya yang kayak mana? Itu 500 tahun duluan orang miskin masuk syurga.
Karena orang kaya ini akan dipersoalkan hartanya. Dari mana dia peroleh? Setelah itu kemana digunakan? Ini akan dipertanyakan. Bahkan jamaah rahimakumullah, kita akan dipertanyakan nikmat-nikmat yang kita nikmati ini dipertanyakan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Mobil yang kamu pakai itu dari mana dapatnya? Rumah yang kamu itu dari mana dapatnya? Jabatan yang kamu dapat dari mana itu? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini prosesnya lama. Dan ini tentu berat, tergantung lagi dengan apa. Setelah ini selesai, masuk ke tahap berikutnya adalah ditimbang amal. Ditimbang amal. Wa nadha'ul mawazinal qista yaumal qiyamah. Akan ditaruh timbang dengan adil. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Yang ketika ditimbang amal kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, maka orang ini tempatnya adalah tempat yang diridhoi. Dalam tafsir disebutkan adalah surga. Tapi bila amal keburukannya lebih banyak, maka orang ini tempatnya adalah hawiyah. Hawiyah dalam bahasa Arab artinya jurang yang dalam. Apa itu dia? Adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa berapa panasnya api neraka berbanding api dunia ini, ada riwayat menyebutkan adalah 100 kali lipat. Maka kalau kita mau rasa bagaimana panasnya api neraka, coba kita buat bakar arang. Setelah arang itu terbakar, pegang dalam beberapa detik, rasakan. Itu masih 1 kali dilipat lagi nanti dengan 100 kali dari itu. Jamaah rahimakumullah, setelah proses mizan ini selesai, baru kemudian Allah bentangkan di atas neraka jahanam sirat. Bagaimana cara orang-orang melewati sirat ini? Tergantung kepada amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang di bawah itu, ada yang dengan sangat sulit dia jalan di atas sirat, lalu kemudian jatuh ke dalam neraka jahanam. Wal'iyazubillah. Setelah itu dia bisa lewati, baru kemudian dia akan dibersihkan oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita sebutkan tadi, maka apa yang paling dibutuhkan setiap mukmin, kita enggak bicara non-muslim. Karena non-muslim, kayak manapun baik dia di dunia ini, dia tidak punya nasib akhirat. Kalau ada seorang muslim, setiap ada musibah di mana negara ada bencana, dia bantu triliunan, enggak ada nasib akhirat dia. Jadi yang kita bicara inilah aqidatul mukmin, orang mukmin. Apa yang paling dibutuhkan orang mukmin sejak dia meninggal dunia adalah, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah mengatakan, ma min ahadin yamut illa nadib. Enggak ada orang yang meninggal kecuali dia akan membawa penyesalan. Enggak ada orang yang meninggal kecuali waktu dia meninggal dia menyesal. Biasanya apapun ada kecualinya, ini tanpa kecuali. Semua orang yang meninggal pasti menyesal. Sehingga ini mendorong para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Rasulullah menyesal dalam bentuk apa Rasulullah? Kok tidak ada kecualinya? Kata Rasulullah pertama adalah, in kana muhsinan nadima alla yakuna izdad. Kalau dia bernasib baik sejak dia meninggal dunia, di alam kuburnya dia mendapatkan nikmat kubur. Kemudian nanti di mahsyar tidak merasakan dia huru-hara mahsyar. Mungkin dia bisa kemudian masuk syurga bighairi hisab. Kalaupun dia ikut proses hisabnya ringan. Timbangan amalnya lebih banyak, amal yang baik. Kemudian di atas sirat dia berjalan dengan lancar. Kemudian masuk ke surga.
Orang yang seperti ini ketika meninggal dunia, dia tetap menyesal. Apa yang dia sesali? Kalau dia tahu bahwa setelah mati yang dibutuhkan adalah amal saleh, kenapa dia tidak tambah banyak lagi dulu amal saleh? Tapi menyesal seperti ini tidak mengapa, walaupun menyesal. Tapi inti daripada hadisnya yang ingin kita ambil. Na'udzubillah, jangan yang kelompok kedua. Wa in kana musian. Kalau bernasib buruk karena dia banyak keburukannya di masa hidupnya, nadima alla yakuna nuzi'. Dia menyesal kenapa dimatikan, tidak sempat dia memperbanyak amal-amal soleh. Ini yang dia sesali. Jadi inti daripada hadis ini bahwa amal solehlah yang paling dibutuhkan oleh setiap orang yang beriman ini sejak dia mati dan untuk kehidupan yang selama-lamanya. Dan itu hanya bisa dibuat di masa dia hidup di dunia ini, bukan setelah dia mati dia buat lagi. Maka di banyak ayat dalam Al-Quran Allah menceritakan, walaupun tidak ada orang yang mati kemudian balik menceritakan, nggak akan ada ini. Jangan menunggu, saya baru percaya kalau balik orang sudah mati cerita baru. Quran ini kan tadi mesti qat'iyyut thubut, qat'iyyut dalalah. Kalau ayatnya sudah jelas. Allah menceritakan untuk jadi pelajaran bagi kita. Jangankan setelah mati, waktu datang kematian pun, baru orang kemudian minta kalau bisa ditangguhkan, jangan dimatikan dulu. Dan dia berjanji kepada Allah hanya menggunakan waktu untuk amal saleh. Anfiqu mimma razaqnakum, surah Al-Munafiqun, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalau ada uang, kalau ada ini, keluarkan. Kapan? Sebelum maut menjemputmu. Karena apa? Kalau sudah datang maut, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dia akan berkata, wahai Tuhanku, kalau bisa kematian ditunda sebentar lagi saja, sungguh aku akan menyedekahkan apa yang kumiliki ini semuanya. Itu ketika maut sudah datang. Wa akun minas salihin. Dan aku hanya menjadi orang saleh saja. Artinya mengisi waktu untuk amal saleh saja. Di beberapa ayat lain Allah menceritakan penyesalan yang sudah mati, minta balik lagi ke dunia. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit dalam neraka. Seraya mereka mengatakan, Rabbana akhrijna. Wahai Tuhan kami, tolong kami dikeluarkan lagi ke dunia. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Untuk kami buat lagi amal saleh yang dulu kami tidak buat. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, kan sudah diberi dulu kesempatan hidup. Wa ja'akumun nadhir, sudah datang yang memberi peringatan. Kami utus Rasul, Rasul tidak ada. Meninggalkan ahli warisnya para ulama yang menyampaikan. Aku tinggalkan kemudian 2 pusaka Al-Quran dan hadis. Di dalamnya banyak peringatan. Kan sudah, kan apa lagi kemudian minta kesempatan balik lagi? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi, jamaah rahimakumullah. Nah, maka oleh karena itu, tadi semua fase-fase yang kita lewati. Dari alam barzah, kemudian di mahsyar, kemudian di hisab, kemudian jamaah rahimakumullah di mizan, di sirat. Ini semua adalah yang berperan amal saleh kita. Adalah amal saleh kita yang itu hanya bisa kita buat ketika kita masih menjalani kehidupan ini. Kita semua sekarang ini sedang diberi oleh Allah peluang untuk hidup, tapi sedang menunggu datangnya waktu untuk kemudian kita kembali kepada Allah. Yang ini tidak ada yang tahu siapapun dari kita kapan waktunya. Boleh jadi hari ini kita secara kesehatan sehat, usia lebih muda dari banyak orang lain, belum tentu kita bisa hidup lebih lama daripada orang yang lebih tua dari kita. Karena banyak sekali orang yang meninggal, jamaah rahimakumullah, di usia muda dan juga tidak didahului oleh sakit sebelumnya dan sebagainya. Maka oleh karena itu, Ramadan ini beberapa hari lagi akan berakhir. Akan berakhir. Dan ini kayak manapun maunya kita, dia tidak akan bisa lagi kemudian bertambah. Tapi kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'id ilaina Ramadhana a'wanan 'adidah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan ini untuk bertemu lagi dengan Ramadan berkali-kali yang akan datang. Ini doa kita. Tapi bila ajal kita sudah datang, bisa jadi Ramadan ke depan kita sudah tidak ada lagi, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka kesempatan berbuat untuk amal saleh ini tentu dia tidak saja di Ramadan, karena inilah yang dibutuhkan oleh setiap kita ketika kita meninggal. Maka bagaimana kita kemudian konsisten, Ramadan tidak di Ramadan, tetap waktu-waktu yang ada kita pergunakan untuk menginvestasi untuk kehidupan kita yang selama-lamanya. Jangan sekali-kali tertipu daya dengan kehidupan yang sementara dan amat sesaat ini yang banyak sekali orang kemudian tertipu daya dengannya, dan Allah mengingatkan kita di beberapa ayat jangan sampai tertipu daya dengan kehidupan yang sementara dan sesaat ini. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang memprioritaskan kehidupan yang sementara daripada kehidupan yang selama-lamanya, ini kebodohan nyata. Ini adalah humqud, ini goblok. Kalau bahasa kasarnya kita blow on ini. Memprioritaskan kehidupan sesaat sementara daripada kehidupan yang selamanya dan sesungguhnya. Itu semua ketentuan nasib kita adalah kita tentukan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Itu tidak bisa lagi kita buat kalau kita sudah meninggal dunia. Maka Abdullah ibnu Umar kembali kepada ketika mendengar nasihat Rasulullah, jadilah kamu di dunia seperti orang yang melancong. Ya, maka Abdullah ibnu Umar mengatakan setelah itu, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Untuk buat amal saleh, kamu ada di subuh, jangan nunggu nanti sore saya buat, jangan. Kamu ada di sore hari, jangan nunggu besok saya buat, jangan. Pergunakan setiap celah dari waktu yang Allah beri ini untuk amal saleh kita, karena inilah yang kita butuhkan setelah kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.